istrinya ya, anaknya itu dia juga menjerit-jerit minta tolong. Ya lehernya sampai ke ininya katanya, ke kerongkongan, urat nadinya Putus. katanya putus. Cuma di leher, cuma di leher katanya. Di tengah pemukiman yang seharusnya menjadi tempat paling aman, sebuah tragedi berdarah terjadi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi saksi bisu tindak kekerasan yang tak terbayangkan. Seorang istri tewas di tangan sang suami. Orang yang seharusnya menjaganya, darah tersimbah di lantai. Garis polisi kini melingkari dan hari ini kita bedah kronologi dan kebenaran dari balik garis kuning polisi. Suasana di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mendadak cekam. Seorang wanita berinisial E 51 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam rumah sendiri. Pelakunya bukan orang asing, melainkan suaminya sendiri berinisial N 46 tahun. Lehernya sampai ke ininya katanya, ke kerongkongan, urat nadinya Putus. katanya putus. Cuma di leher, Cuma di leher katanya. pakai alat pisau atau bukan? Pisau kayaknya mah pisau kayak buat nyisir itu ya, kambing ya. Rutin itu. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 18 Januari 2026 pukul 9 malam. Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti sejumlah sebilah pisau. Saat ini pelaku tengah jalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian untuk mendalami motif di balik aksi keji tersebut. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ini didasari rasa kesal pelaku yang merasa dijebak oleh korban dengan cara membujuk pelaku untuk datang menemui korban di rumah anaknya. Namun setelah tiba di lokasi, pelaku terkejut karena sudah ada sejumlah orang yang sedang mencarinya. Mereka menagih utang dan janji kepada pelaku. Pelaku merasa korban sengaja memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang tersebut. Merasa dikhianati dan dijebak, emosi pelaku kemudian memuncak hingga nekat menghabisi nyawa istrinya. Kalau si korban sendiri memang sering main ke rumah anaknya atau gimana sih, Pak? Itu sekali-kali ke sini karena ada masalah katanya. Selama 2 hari itu baru pindah ke sini si korbannya itu. Baru nyusul tuh suaminya ke sini katanya. Pas di sini mungkin yang si korban penipuan ini pada datang mungkin ke pergok di sini atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin dia tertekan, masuk ke kamar, ajak istrinya katanya. Pas buka celana dia cuma celana itu doang, ditarik baru didodok leher. Minta tolong keluarganya juga sama, minta tolong juga. Tuh ada anaknya yang masih kecil, terus si istrinya juga kan, istrinya ya, anaknya itu dia juga jerit-jerit minta tolong. Sementara itu, jenazah korban kini berada di rumah sakit untuk menjalani proses autopsi. Pihak medis dan kepolisian masih menunggu hasil resmi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang ditemukan tak bernyawa pada Jumat dini hari. Kasus ini kini dalam penanganan penuh Polres Bogor. Korban ditemukan dengan luka parah di bagian leher, diduga akibat senjata tajam. Ya, satu katanya menggadaikan rumah istrinya, sekarang belum ini. Kedua masalah motor, katanya pinjam motor terus digade terus dijual. Saya kurang paham lah itu. Ya mungkin masalah ekonomi itu. Ya kamu kan kesini juga mau minta bantuan atau gimana karena dia terdesak, ya kan, karena terdesak ya terjadilah tuh penyisitan. Jadi ada informasi korbannya pada datang ke sini, Pak? Iya, pada datang ke sini. Oh iya. Itu. Dan
makin tertekan dia Pak. Ya, Motif dibalik aksi keji ini disinyalir karena konflik rumah tangga yang memuncak hingga pelaku gelap mata dan mengakhiri hidup pendampingnya. Kini, kondisi tempat kejadian telah dipasangi garis polisi dan meninggalkan trauma mendalam bagi tetangga dan keluarga yang tak menyangka akan ada peristiwa sekeji ini di lingkungan mereka. Kematian memang rahasia, namun pembunuhan adalah sebuah tindakan sadis yang tak pernah bisa dibenarkan. Ketika amarah mengalahkan logika, maka hanya penyesalan yang tersisa di balik jeruji besi. Kasus ini jadi peringatan keras bahwa keributan yang terjadi di dalam rumah bisa berujung pada hilangnya nyawa. Jangan diam saat melihat kekerasan, karena satu tindakan tegas bisa menyelamatkan satu nyawa sebelum semuanya terlambat. Karena setiap orang berhak untuk merasa aman, terutama di dalam rumahnya sendiri. Saya Ajeng Kendari, sampai jumpa.